Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan kembali berbincang-bincang atau sedikit berdiskusi mengenai salah satu core value dari ASN yang berakhlak, yaitu pada bagian kompeten. Kompeten. Nah, secara definisi kompeten itu adalah kemampuan untuk terus mengembangkan diri. Seorang yang berkompeten itu tahu apa yang dia bisa dan dia juga tahu apa yang dia tidak bisa. ASN ataupun ASN lainnya adalah bagaimana seseorang itu mampu memahami nilai-nilai dasar dari pekerjaannya dan kode etik dari pekerjaannya. Ya, bahwa orang yang dikatakan buta huruf itu adalah bukan orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi adalah orang yang tidak belajar, tidak bisa melupakan, dan tidak bisa belajar kembali. Artinya bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya dalam core value kompeten yang harus kita lakukan adalah terus belajar, bagaimana kita mengupayakan yang terbaik, bagaimana kita meningkatkan profesionalisme kita, dan tentu saja ketika kita mencapai semua itu, bagaimana kita menjaga kualitas kita. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan kembali berbincang-bincang atau sedikit berdiskusi mengenai salah satu core value dari ASN yang berakhlak, yaitu pada bagian kompeten. Baik, sebelum saya memulai, izinkan kami memperkenalkan dulu. Kami dari kelompok 2 peserta latihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di sini ada saya sendiri, Bapak Muhammad Rizal Kurniawan, ada Bapak Andi Rosman, ada Bapak Ahyadi, ada Ibu Dita Mulyana, dan ada Ibu Isdaryanti. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbincang-bincang atau bercerita mengenai salah satu core value, yaitu bagian kompeten. Secara sederhana, kompeten itu sendiri adalah bagaimana kita meningkatkan kapabilitas kita agar menghasilkan seorang ASN yang profesional. Mungkin saya akan sedikit mendengar bagaimana pendapat dari beberapa teman-teman saya mengenai bagaimana core value kompeten menurut dia. Yang pertama mungkin dari Bapak Andi Rosman, saya persilahkan. Baik Pak Rizal, terima kasih atas kesempatannya. Jadi salah satu bagian dari ASN yang harus dimiliki, seorang ASN yang harus dimiliki adalah kompeten. Nah, secara definisi kompeten itu adalah kemampuan untuk terus mengembangkan diri, kemampuan untuk terus belajar, seperti itu ya. Seorang ASN harus memiliki semangat dan motif seperti itu agar tidak mengalami ketertinggalan. Namun di sini saya mungkin akan membahasnya agak berbeda. Jadi menurut pandangan saya sendiri, kalau kompeten selain yang tadi itu adalah seorang yang memiliki kompeten itu berarti dia mengerjakan tugas dengan sangat maksimal. Kalau misalnya ada tugas yang diberikan, itu dia bekerja dengan sangat maksimal. Saya punya cerita, dulu saya punya teman, sekarang juga ya, dia termasuk orang yang sangat berkompeten. Karena kenapa? Biasanya kalau seorang dosen memberikan tugas, misalnya disuruh mereview sesuatu minimal 5 halaman, beliau bisa sampai 10 halaman. Itu saya sangat salut, itu artinya dia sangat berkompeten. Mudah-mudahan saya bisa ketemu kembali dengan teman saya tersebut supaya bisa ditraktir ya, ngopi-ngopi bareng mungkin. Nah, jadi dia mempunyai kemampuan untuk terus menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kompeten yang berikutnya yang menurut saya yang mungkin agak luput dibahas, yaitu selain dia mementingkan dirinya sendiri, tapi dia juga mementingkan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang temannya yang mengalami kesusahan, maka dia dengan sangat rela untuk membantu. Jadi kalau ada kesusahan, dia proaktif untuk membantu temannya. Itu salah satu bagian dari kompeten yang mungkin menurut saya agak kurang dibahas, tapi sepertinya untuk nilai di ASN kita itu perlu diadakan juga ya, supaya nanti ada sinergi yang terjalin bersama untuk
untuk mencapai tujuan bersama di organisasi. Barangkali itu Pak Rizal dari saya. Oh baik, itulah tadi penjelasan dari Bapak Andi Rosman. Jadi ketika kita memiliki kompeten itu tidak hanya sekedar mengembangkan kapabilitas kita, tapi bagaimana juga kita bisa membantu Pak. Itu salah satu kompetensi juga memang Pak. Betul, Mampu membantu orang lain. Iya Pak. Baik, itu tadi penjelasan dari Bapak Andi Rosman. Mungkin selanjutnya kita akan mendengar sedikit pendapat dari salah seorang teman saya lagi, yaitu Bapak Ahyadi. Dengan ini saya silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal. Jadi pembahasan kita kali ini tentang salah satu core value ASN Berahlak, yaitu kompeten. Nah, yang terbersit di benak saya ketika membahas tentang kompeten ini adalah nilai self management. Apa itu self management? Jadi manajemen diri. Seorang yang berkompeten itu tahu apa yang dia bisa, dan dia juga tahu apa dia tidak bisa, dan dia sadar tentang itu semua. Ketika dia tahu apa yang dia bisa, dengan proses itulah nanti dia akan membagikan apa yang dia bisa kepada teman-temannya, terutama di lingkup kerja. Artinya dia rela membagi ilmunya, tidak hanya menyimpan untuk dirinya sendiri, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagi-bagikan. Kemudian ketika ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa, di saat itu dia punya kehendak, motivasi untuk belajar lebih giat lagi, memperbaharui kapasitasnya, sehingga dapat memberikan sumbangsi yang besar terhadap lingkungan kerjanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkait dengan pembahasan kita tentang kompeten ini, adalah ketika seorang yang berkompeten ini berada di lingkup kerja, baik ia seorang bawahan atau sebagai atasan, atau boleh kita katakan competent leader atau competent employer, maka mereka akan memosisikan diri bagaimanapun sesuai keadaan. Jadi meskipun dia terbatas, meskipun dia tidak lengkap fasilitas, sarana dan prasarana, maka ia akan tetap bekerja demi mencapai tujuan bersama. Dia tidak peduli bawahannya tidak kompeten, tidak peduli bawahannya biasa-biasa saja, maka dia akan memaksimalkan semua kapabilitas yang ada, semua komponen yang ada untuk mencapai cita-cita bersama di lingkup kerja masing-masing. Demikian Bapak Rizal, terima kasih. Terima kasih dari Bapak Ahyadi, penjelasan yang sangat super juga. Yang intinya mungkin mengenai bagaimana self management ya Pak, bagaimana kita mengetahui apa yang kita bisa dan apa yang tidak kita bisa. Dan apabila kita tahu yang kita tidak bisa, maka disinilah momen kita untuk bisa lebih belajar lagi. Dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita dengan semaksimal mungkin. Ini tadi satu pandangan berbeda lagi mengenai kompeten. Mungkin selanjutnya saya akan sedikit mendengar mengenai pandangan dari Ibu Dita, bagaimana core value kompeten menurut Ibu Dita. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kali ini kita membahas masalah kompeten ya. Menurut saya sendiri, setiap pekerjaan itu kan ada tantangannya, pekerjaan apapun itu. Nah, terkhusus kali ini saya akan menspesifikkan ke permasalahan dosen saja ya. Jadi kompeten ini kan bisa dikatakan dia mampu, dia bisa, dia ahli dalam bidangnya dan sesuai dengan yang dibutuhkan seperti itu. Jadi yang pertama yang harus dipahami jika kita menjadi seorang dosen ataupun ASN lainnya adalah bagaimana seseorang itu mampu memahami nilai-nilai dasar dari pekerjaannya dan kode etik dari pekerjaannya. Nah, kemudian bagaimana orang itu juga mampu memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya dalam sehari-hari. Jadi bagaimana dia pantas dan layak untuk memegang pekerjaan itu, seperti itu. Jadi kalau misalnya sebagai seorang dosen, ya memang dia pantas dan layak untuk sebagai seorang dosen. Lalu pantas dan layaknya itu dari segi mana? Misalnya dari pertama kemampuan pedagogiknya, dari segi pengetahuan keterampilannya. Jangan sampai misalnya ketika kita mengajar, mahasiswanya lebih mampu, lebih memahami materi daripada kita sebagai seorang dosen. Seperti itu yang pertama. Yang kedua dari segi masalah kepribadiannya.
bagaimana kita bisa membawa nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di ruang lingkup kampus ataupun di luar kampus. Jangan sampai misalnya pekerjaan kita apa, tapi nilai-nilai kepribadian dalam diri kita itu tidak mencerminkan hal-hal seperti itu. Dan yang ketiga adalah masalah sosialnya. Jadi bagaimana kita mampu bersosialisasi dengan baik, dan tidak bersosialisasi ini tidak hanya dengan orang yang misalnya sama pekerjaannya dengan kita, tapi kita mampu bersosialisasi dengan semua kalangan, entah itu dengan yang misalnya setara dengan kita, ataupun dengan atasan kita, ataupun dengan misalnya orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Seperti itu Bapak menurut saya dari hal kompeten. Terima kasih. Oh baik, itu lagi tadi satu pandangan mengenai kompeten dari Ibu Dita, yang intinya adalah bagaimana kita mampu dan bisa sesuai dengan bidang yang kita tekuni masing-masing. Sebagai seorang dosen tentu saja kita harus memiliki kemampuan pedagogi, bagaimana kita menguasai materi, kemudian bagaimana kita memberikan contoh-contoh dan kepribadian yang baik bagi mahasiswa kita. Kemudian selanjutnya mungkin saya ingin mendengar sedikit bagaimana pandangan mengenai core value kompeten dari Ibu Isdaryanti. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Tadi Pak Ahyadi, Bu Dita, dan Pak Andi Rosman telah menjelaskan berbagai definisi dari kompetensi berdasarkan dengan apa yang mereka ketahui masing-masing. Nah, jika kita berbicara tentang kompetensi, tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti yang dijelaskan Bu Dita. Nah, jika kita berbicara tentang pengetahuan, sebelum masuk saya ingin membahas sedikit tentang definisi dari buta huruf di abad ke-21. Yang artinya bahwa orang yang dikatakan buta huruf itu adalah bukan orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi adalah orang yang tidak belajar, tidak bisa melupakan, dan tidak bisa belajar kembali. Artinya adalah ketika kita berbicara kompetensi, maka kita harus memiliki sebuah kemampuan analisis, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Sebagai seorang dosen, maka diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi diri dari awal sebagai bentuk tanggung jawab kepada profesinya sebagai seorang pendidik. Artinya dia harus meningkatkan kompetensi dirinya baik melalui pendidikan lanjut studi ataupun melalui pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan skill maupun kemampuan pedagogiknya seperti itu, dan untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Nah, ketika kita berbicara tentang kompetensi diri, tentu saja salah satu panduan perilakunya adalah berbagi kepada orang lain. Nah, salah satu bentuk kita berbagi sebagai seorang pendidik adalah dengan kita menulis buku. Artinya kita menuangkan apa yang sudah kita miliki untuk diberikan kepada orang lain sambil kita belajar kembali. Jadi betul-betul kita sebagai seorang dosen harus selalu semangat untuk belajar dan tidak memilih kepada siapa kita belajar. Kita harus belajar kepada setiap individu, karena setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus semangat belajar. Jadi definisi saya tentang kompetensi adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita harus lebih baik dari hari ini, jadi terus belajar seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Isdaryanti mengenai pandangannya core value kompeten ya. Yang saya tangkap tadi dari penjelasan Ibu Isdar bahwa sebenarnya sebagai seorang pendidik kita harus terus meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita, dan terus belajar. Dan juga tentu saja ilmu yang kita miliki harus terus dibagi, karena ilmu yang dibagi itu tidak berkurang tetapi akan bertambah. Dari berbagai pengertian atau penjelasan dari Bapak Ibu ini bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya dalam core value kompeten yang harus kita lakukan adalah terus belajar, bagaimana kita mengupayakan yang terbaik, bagaimana kita meningkatkan profesionalisme kita, dan tentu saja ketika kita mencapai semua itu, bagaimana kita menjaga kualitas kita. Dan dalam pengelolaan ASN itu tentu saja yang penting adalah right man in right place. Jadi bagaimana kita memang menjadi orang yang tepat untuk tempat yang telah ditetapkan bagi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sedikit perbincangan kami mengenai salah satu core value dari ASN, yaitu berakhlak, terkhusus pada bagian kompeten. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alright.